لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Masih kita membahas tentang kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salaf Ashabil Hadis. Dan kita memasuki bab yang kedua, dan ini adalah pertemuan yang kedua membahas kitab ini. Bab yang kedua adalah tentang al-asma was sifat. Tentang al-asma was sifat. Ma huwa tauhidul asma'i was sifat? Apa itu tauhid asma dan sifat? Jadi di sini penulis langsung membahas tentang tauhid asma dan sifat, dan tidak membahas tauhid rububiyah dan uluhiyah, karena memang kitab ini diperuntukkan untuk membedakan antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah-akidah yang di luar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan kitab seperti kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu adalah kitab tentang tauhid uluhiyah, yang mana pembahasannya bertujuan untuk mengenal tauhid dan syirik. Mengenal tauhid dan syirik artinya mengenal perbedaan antara orang muslim dan orang kafir. Kalau kitab ini tujuan utamanya adalah mengenal perbedaan antara kelompok-kelompok yang ada di agama Islam. Mereka masih muslim namun keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, maka dikenal dengan kitab ini ya, kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salaf Ashabil Hadis. Ini membahas poin-poin yang menjadi ikutan atau pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang bertentangan dengan isi kitab ini berarti dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya dia keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun bisa saja mereka masih dikatakan muslim selama mereka tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan oleh beliau, ma huwa tauhidul asma was sifat? Apa itu tauhid asma dan sifat? Sebagaimana kita ketahui, tauhid ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Tauhid rububiyah adalah
kita mentauhidkan Allah pada perbuatan-perbuatannya, seperti menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam, dan lain-lainnya, yang semuanya itu adalah perbuatan Allah. Kita katakan hanya Allah yang bisa melakukan hal seperti itu. Maka itulah namanya tauhid rububiyah. Hanya Allah yang bisa menciptakan, hanya Allah yang bisa memberikan rezeki, hanya Allah yang bisa mengatur alam. Jadi kita tauhidkan, kita esakan perbuatan-perbuatan Allah. Maka itu namanya tauhid rububiyah. Sehingga kalau ada orang yang berkeyakinan ada selain Allah yang bisa menciptakan, ada selain Allah yang bisa memberikan rezeki, ada selain Allah yang bisa mengatur alam atau sebagian alam, bisa menurunkan hujan, maka ini cacat dalam tauhid rububiyahnya. Dia melakukan kesyirikan yang tidak dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman dulu. Orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka masih bertauhid rububiyah, namun mereka salah dalam tauhid uluhiyah. Di dalam banyak ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Wahai Muhammad, jikalau kau tanyakan kepada mereka, orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah, jika kau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Artinya mereka masih bertauhid tauhid rububiyah, namun mereka salah dalam tauhid uluhiyah. Ketika mereka diajak untuk menyembah sesembahan yang satu, apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini menjadi satu saja? Maka ini sesuatu yang aneh. Ini kata mereka. Orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka merasa aneh kalau sesembahan itu hanya satu. Tuhan yang menciptakan satu. Tuhan yang mengatur alam satu. Namun kata mereka sesembahan jangan satu. Ini sesuatu yang aneh. Maka inilah yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada yang disembah kecuali Allah. Makanya makna kalimat tauhid adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu makna tauhid, makna kalimat la ilaha illallah yang benar. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itulah makna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak. Itu tidak cukup. Kalimat la ilaha illallah itu tidak cukup kalau kita maknai tidak ada Tuhan selain Allah, atau tidak ada yang mengatur selain Allah, tidak ada yang mematikan, menghidupkan selain Allah. Itu tidak cukup. Karena kalau maknanya seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan dimusuhi oleh orang-orang musyrik di zamannya. Kalau makna yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada Tuhan selain Allah, artinya tidak ada yang mengatur, menciptakan, menghidupkan hanya kecuali Allah. Kalau itu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya di zaman itu, orang-orang musyrik tidak akan memusuhi beliau. Karena yang seperti itu memang diakui oleh orang-orang musyrik di zaman itu. Namun kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh orang-orang musyrik? Karena yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah.
Sehingga sesembahan-sesembahan yang lain tidak boleh disembah. Ibadah kita apapun bentuknya hanya untuk Allah. Tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah. Dan kita harus tahu juga apa saja bentuk-bentuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang berbentuk ibadah tidak boleh kita peruntukkan untuk selain Allah. Dan ibadah itu banyak. Bukan hanya di masjid, bukan hanya di mushola. Ibadah itu banyak. Termasuk ibadah yang sebentar lagi akan kita laksanakan adalah ibadah kurban. Maka itu ibadah. Akikah juga ibadah. Menyembelih hewan itu ibadah. Menyembelih hewan dengan tujuan menumpahkan darahnya untuk Allah itu ibadah. Sehingga berkurban, akikah, orang yang pergi haji, ada yang namanya dam atau hadyu, itu semuanya ibadah. Tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah. Maka kalau ada orang yang menyembelih hewan diperuntukkan untuk lautan, diperuntukkan untuk pohon, atau diperuntukkan untuk penghuni rumah, maka ini adalah sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menumpahkan darah hewan untuk selain Allah, untuk selain Allah. Maka ini adalah sebuah kesyirikan. Jadi ibadah kurban itu adalah intinya adalah penumpahan darahnya, penumpahan darahnya, sehingga dia tidak bisa diganti dengan daging-daging yang ada di pasar. Misalnya orang berkurban, hewan kurban sudah tidak ada lagi, tidak ada yang jualan, habis. Ada tapi di Jawa, dikirim nggak sempat mau ibadah kurban. Lalu dia berpikir, saya mau ibadah kurban, tapi tidak ada. Saya beli aja di pasar. Lengkap, semuanya lengkap. Dagingnya, kulitnya, ekornya, kakinya, semuanya lengkap. Lalu dia bawa ke rumah. Nanti hari raya Idul Adha dia bagi-bagi. Apakah seperti itu ibadah kurban? Diterimakah seperti itu ibadah kurbannya? Tidak. Inti dari ibadah kurban adalah penyembelihan hewan, penumpahan darah, bukan pembagian daging atau makan daging. Itu mengikuti saja. Makan daging, bagi-bagi daging, itu mengikuti saja. Inti dari ibadah kurban, akikah juga ibadah penyembelihan, intinya adalah penumpahan darah untuk Allah. Sehingga kata para ulama, semakin banyak darah yang ditumpahkan semakin afdal. Artinya kalau ada orang bertanya, Ustadz, yang mana lebih afdal, berkurban dengan kambing atau berkurban dengan sapi dengan 7 anggota? Maka yang lebih afdal berkurban dengan kambing. Karena 7 orang dengan 7 kambing lebih banyak ditumpahkan darahnya daripada 7 orang 1 sapi. Dan ini kata para ulama seperti itu. Ibadah kurban itu intinya adalah penumpahan darah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 1 orang 1 kambing itu lebih afdal dibandingkan 7 orang dengan sapi, Nah, kalau ada orang yang melakukan seperti ini untuk selain Allah, misalnya dia punya acara, penyembelihan sapi untuk penghuni gunung, atau untuk penghuni laut dan lain-lain. Kita katakan, acara ini kita rubah saja. Jangan ada penyembelihan sapi.
Acaranya dirubah saja, ya. Makan-makan saja. Kata dia nggak boleh. Acara ini memang dari dulu seperti ini. Harus ada sapi hidup yang disembelih dan kepalanya dilarutkan ke lautan, atau kepalanya ditanam di bawah pohon tua, atau diletakkan di goa tua. Kata kita, maka kita katakan itu ibadah seperti ibadah kurban. Maka hal yang seperti itu tidak boleh dilakukan untuk selain Allah. Maka hal seperti itu tidak boleh dilakukan untuk selain Allah, karena itu adalah sesembelihan yang bentuknya ibadah, yang harus menumpahkan darah, ya. Seharusnya untuk Allah, ya. Namun dia lakukan untuk penghuni laut dan lain-lain. Maka ini adalah sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang kedatangan tamu, ya. Datang tamu, dia tidak punya makanan yang disuguhkan, ada ayam di belakang rumah, dia sembelih. Dia masak karena kedatangan tamu. Dia jamu tamunya dengan ayam yang ada di belakang rumahnya. Apakah dia melakukan kesyirikan? Ada tamu, dia sembelih ayamnya karena ada tamu, ya. Apakah dia melakukan kesyirikan? Dia menyembelih karena kedatangan tamu. Bukankah tamu itu berarti menyembelih karena tamu berarti? Syirikkah seperti ini? Tidak. Karena dia menyembelih itu karena dia malas saja ke pasar, atau malas beli ayam di rumah makan, atau dia belum punya duit untuk beli makanan, dia hanya punya ayam di belakang rumah, lalu dia sembelih untuk menjamu tamunya, ya. Dia tidak punya keyakinan bahwasanya kalau ada tamu harus ada penyembelihan. Nah, ini berarti sesembelihannya bukan bentuk ibadah. Sesembelihannya ini bentuk adat, ya, bentuk adat. Memang ketika menyembelih harus baca bismillah, dan ketika menyembelih itu memang ada proses ibadah. Namun bentuk penyembelihannya bukan ibadah. Sehingga dia menyembelih itu walaupun untuk tamu bukan sebuah kesyirikan. Karena dia ketika menyembelih itu hanya menyembelih biasa saja, untuk makan saja. Tujuan utamanya adalah dagingnya, bukan ritualnya, ya. Kalau ibadah kurban, tujuan penyembelihannya apa? Ritual penyembelihannya, penumpahan darahnya, ya. Sehingga sesembelihan yang tujuannya adalah penumpahan darah tidak boleh ditujukan untuk selain Allah. Adapun sesembelihan yang tujuannya hanya daging, dia malas saja ke pasar, ya. Kalau dia mau ke pasar, ya, dia bisa beli daging di pasar, dia masak, dia suguhkan untuk tamu, ya. Namun dia malas ke pasar, atau dia belum punya duit untuk beli ayam ke pasar, ya. Artinya dia tidak punya keyakinan kalau ada tamu harus menumpahkan darah, harus menyembelih. Maka ini sesembelihan yang bukan ibadah, ya. Jadi bukan sebuah kesyirikan, ya. Jadi harus kita ketahui, ya, tujuan atau bedanya, ya, antara sesembelihan ibadah dan sesembelihan yang bukan ibadah adalah sesembelihan yang ibadah itu tujuan intinya adalah penumpahan darahnya, ya. Adapun sesembelihan yang bukan bentuk ibadah, hal yang adat saja, ya, maka tujuan intinya hanya dagingnya saja, ya. Adapun ayamnya mau hidup atau mau masih hidup atau beli di pasar yang sudah mati tidak masalah. Maka ini sesembelihan yang bukan bentuknya ibadah, ya. Nah, itu tauhid uluhiyah seperti itu, ya. Kita harus tahu bentuk-bentuk ibadah, ya. Dan semua bentuk ibadah itu tidak boleh kita peruntukkan untuk selain Allah, ya.
Nah, di sini penulis membahas tentang tauhid asma dan sifat. Ya. Karena disinilah banyaknya perbedaan antara ahlu sunnah dan yang bukan dari golongan ahlu sunnah. Kalau tauhid rububiyah uluhiyah itu perbedaan antara muslim dan musyrik, orang Islam dan orang-orang musyrik. Namun kalau tauhid asma dan sifat ini kebanyakan adalah yang berbeda antara kaum muslimin itu sendiri, antara kelompok yang ahlu sunnah dan yang bukan ahlu sunnah ya. Lalu bagaimana tauhid asma dan sifat yang diyakini oleh atau yang jadi akidah ahlu sunnah wal jamaah? Yaitu kata beliau, huwal imanu bima wasafa Allahu bihi nafsah fi kitabihi wa bima wasafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi ahadithihi sahihah. Ya. Tauhid asma dan sifat adalah beriman dengan segala sifat-sifat Allah yang Allah Ta'ala sifatkan dirinya di dalam Al-Quran. Jadi segala sifat yang Allah Ta'ala katakan, yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, yang itu adalah sifat Allah, kita yakini itu adalah sifat Allah. Wa bima wasafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi ahadithihi sahihah. Dan beriman juga dengan segala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan tentang sifat-sifat Allah di hadis-hadisnya yang sahih ya. Jadi semua yang Allah Ta'ala firmankan tentang sifat-sifatnya dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan tentang sifat-sifat Allah, kita yakini itu semua alal haqiqah, di atas hakikat sebenarnya ya. Artinya betul-betul itu adalah sifat Allah, bukan majaz ya. Hakikat ini artinya bukan majaz. Karena memang kelompok di luar ahlu sunnah mengatakan semua sifat yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran itu hanya majaz ya. Artinya basar, sama ya, itu hanya majaz ya. Hanya kata pinjaman. Hakikatnya Allah Ta'ala tidak sama dan tidak basar, tidak mendengar dan tidak melihat. Kenapa mereka bisa mengatakan seperti itu? Karena kata mereka, kalau kita sifatkan Allah Ta'ala dengan sifat seperti itu, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Dan mungkin sedikit orang yang menafikan sifat sama dan basar. Yang banyak dinafikan adalah sifat-sifat fi'liyah ya. Sifat-sifat zatiyah ya, zatiyah. Seperti yad ya, nuzul ya, istiwa ya. Kata mereka itu semua sifat yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran ya. Yadun ya, istiwa dan nuzul di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kata mereka, orang-orang di luar ahlu sunnah, mereka katakan itu adalah kata-kata pinjaman saja, itu majaz. Allah Ta'ala tidak bersifat, tidak mempunyai yad ya. Yadun itu artinya tangan ya. Allah Ta'ala tidak beristiwa. Allah Ta'ala kata mereka tidak nuzul ya, tidak turun. Karena kalau kita yakini seperti itu, maka kita menyamakan Allah dengan makhluk. Itu kata mereka ya. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana? Alal haqiqah ya. Hakikatnya, sifatnya memang seperti itu. Allah Ta'ala sebutkan Allah Ta'ala punya tangan di dalam Al-Quran, kita katakan Allah Ta'ala punya tangan.
Allah Ta'ala turun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita katakan Allah Ta'ala turun. Allah Ta'ala beristiwa, sebagaimana firman-Nya di surah Toha, maka kita katakan Allah beristiwa. Adapun hakikat sifatnya, maka kita katakan semua sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Ya. Selesai. Adapun sifatnya betul ada. Allah Ta'ala punya tangan, Allah Ta'ala beristiwa, Allah Ta'ala turun di sepertiga malam terakhir. Lalu bagaimana tangannya, bagaimana istiwanya, bagaimana nuzulnya, kita katakan wallahu a'lam. Kita tidak tahu hakikat sifat tersebut, namun sifat tersebut ada. Hakikatnya bagaimana? Kata Imam Malik, wal kaifu majhul. Bagaimana hakikat sifat-sifat Allah majhul, kita tidak tahu. Ya. Karena berbicara tentang Allah itu berbicara tentang perkara gaib. Ya. Berbicara tentang perkara gaib. Dan perkara gaib bisa diketahui dengan 3 cara saja. Semua perkara gaib itu bisa kita ketahui dengan 3 cara. Melihat hal yang gaib tersebut, asalnya gaib, ya, lalu dia menampakkan diri, sebagaimana yang terjadi di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Jibril. Ya. Nabi menampakkan diri, Jibril menampakkan diri datang, ya, dengan sosok laki-laki. Ya. Nah ini kan asalnya Jibril seorang malaikat yang gaib, lalu dia menampakkan, ya, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sosok seorang laki-laki. Ya. Nah ini satu, dan ini tidak bisa terjadi kepada Allah. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian tidak akan melihat Allah sampai kalian mati. Ya. Jadi yang pertama, semua perkara gaib itu bisa kita lihat dengan yang pertama, dengan melihat penampakannya, dengan penampakannya. Dan Allah tidak bisa kita lihat. Ya. Allah tidak bisa kita lihat penampakannya di dunia. Dan ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian tidak akan bisa melihat Allah sampai kalian mati. Jadi pertama, mustahil terjadi kepada Allah. Kita melihat penampakan Allah itu mustahil. Yang kedua adalah melihat seumpamanya, ya, melihat semisalnya, atau bahasa ininya kembarannya. Ya. Jadi dia perkara gaib, lalu ada semisalnya yang bisa kita lihat, baru kita bisa mengetahui perkara gaib. Dan ini pun tidak bisa terjadi kepada Allah. Ya. Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah. Maka kita tidak bisa melihat sesuatu yang sama dengan Allah, tidak bisa. Jadi satu tadi mustahil, dua ini juga mustahil. Karena tidak ada yang sama dengan Allah. Maka cara yang ketiga adalah cara yang terakhir. Cara kita mengetahui perkara gaib adalah mempercayai kabar yang benar tentang perkara gaib tersebut. Ya. Mempercayai kabar yang datang kepada kita, kabar tersebut adalah kabar yang benar. Maka cara yang ketiga ini saja yang bisa kita lakukan, yang kita bisa percayai dan ikuti dalam mempercayai atau masalah-masalah perkara gaib, ya, tentang surga dan neraka. Kita nggak pernah melihatnya, dan tidak ada yang sama dengan surga di dunia ini. Ya. Kata para ulama, nama-nama yang ada di dalam Al-Quran tentang buah-buah yang ada di surga, ya, kenikmatan-kenikmatan surga, itu hanya sebuah nama. Hakikatnya lebih daripada itu.
Kita disuruh membayangkan nikmat-nikmat yang ada di dunia, dan nikmat yang ada di dunia itu tidak sama dengan nikmat yang ada di akhirat. Ya. Artinya nikmat yang ada di dunia yang disebutkan di dalam Al-Quran, baik itu buah-buahan atau yang lain-lainnya yang ada di dalam surga, itu hanya nama saja. Hakikat nikmatnya jauh daripada itu. Sehingga banyak hal-hal yang tidak terbayang tentang kenikmatan surga, ya. Karena memang la khatara fi qalbil bashar. Tentang surga itu adalah kenikmatan yang tidak bisa terpikir oleh akal manusia. Artinya tidak pernah terbesit di pikiran manusia, ya. Tidak pernah terbayang ternyata kenikmatannya seperti ini, ya. Nikmat yang tak terbayang, ya. Mana tadi? Saya mana tadi? Ya, jadi semua sifat Allah Subhanahu wa taala adalah hakikat, ya. Bukan majas. Betul sifatnya seperti itu. Adapun hakikatnya, bentuk sifatnya itu adalah tidak bisa kita ketahui, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan kepada kita nama-nama sifat-sifatnya. Tidak menjelaskan hakikat sifatnya seperti ini, seperti itu. Allah taala sebutkan tentang tangan Allah hanya tentang ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Allah taala berfirman, wahai iblis, kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam yang kuciptakan dengan dua tanganku? Allah Ta'ala hanya sebutkan seperti itu dalam menetapkan sifat yad. Allah mengatakan, wahai iblis, kau tidak mau sujud. Kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam yang kuciptakan dengan dua tanganku? Di ayat ini Allah Ta'ala tetapkan, Allah Ta'ala punya dua tangan. Adapun hakikatnya tidak tahu. Bagaimana bentuk tangannya, Allah Ta'ala tidak jelaskan. Maka cukup kita beriman Allah Ta'ala punya tangan. Hakikatnya tidak tahu. Dan ini gampang. Bagi kita gampang untuk menetapkannya. Karena di antara makhluk saja berbeda sifat-sifatnya. Apalagi antara Allah dan makhluk. Antara makhluk saja itu beda sifat-sifatnya. Namanya sama tapi beda sifat-sifatnya. Hakikatnya beda. Coba. Mata manusia samakah dengan mata kucing? Tidak sama. Samakah dengan mata pulpen? Tidak sama. Samakah dengan mata gergaji? Tidak sama. Samakah dengan mata air? Tidak sama. Samakah dengan matahari? Tidak sama. Samakah dengan mata apa lagi? Sebutkan saja. Makhluk-makhluk Allah yang punya mata kaki, ya, mata hati, semuanya punya mata, betul? Namun hakikat mata, bentuk matanya masing-masing berbeda. Mata manusia tidak sama dengan mata gergaji, mata pulpen. Nah, ini hanya makhluk dengan makhluk. Kita katakan iya, kita terima. Makhluk dengan makhluk masing-masing punya mata, namun matanya berbeda. Tidak sama, sama sekali tidak sama. Mata kita tidak sama dengan mata pulpen. Itu kita akui. Bagaimana kok ada orang yang takut menetapkan sifat Allah karena terbayang kalau dia tetapkan dia akan menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal dia sendiri mengatakan sifat-sifat makhluk tidak sama. Walaupun semuanya punya satu kata yang sama, punya sifat yang sama, yaitu mata, ya. Maka gampang bagi kita, ya. Allah Ta'ala punya tangan, namun tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, ya. Makhluk dengan makhluk saja tidak sama, apalagi makhluk dengan Al-Khaliq, ya, pencipta, ya. Maka sama sekali tidak boleh sama dan tidak boleh disamakan, ya. Jadi kita katakan alal haqiqah, sifat-sifat Allah yang di dalam Al-Quran
dan di hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah betul ada sifatnya. Sifatnya betul, yad itu yad, istiwa itu istiwa, nuzul itu nuzul, tidak boleh dirubah. Ya. Makanya dikatakan setelahnya bila tahrif, tidak boleh ada perubahan, baik perubahan kalimatnya atau perubahan maknanya. Kalimatnya diganti, ini nggak boleh. Ya. Atau maknanya diganti, ditakwil dengan makna yang lain, ini juga tidak boleh. Ya. Yadun diganti, asal katanya dikenal oleh orang Arab, yadun itu maknanya tangan. Namun mereka karena takut terjatuh kepada tasbih, lalu mereka jatuh kepada ta'til. Mereka lari dari tasbih, ya, tidak lari dari menyamakan Allah dengan makhluk, ya. Namun salah caranya sehingga mereka jatuh kepada ta'til, kepada pengingkaran sifat Allah. Maka mereka cari cara-cara, ya, yang salah, seperti mereka takwil tadi, ya. Mereka ganti maknanya dengan kudrah, ya. Yadun di sini kata mereka adalah kudrah. Ini nggak boleh, ya. Ini artinya merubah makna, ya. Wala tamsil, dan tidak boleh ada penyamaan. Wala ta'til, tidak boleh juga ada pengingkaran, ya. Dan termasuk ta'til adalah tafwid, ya. Cara seseorang cara tafwid, ya, dalam memahami asma dan sifat Allah itu termasuk cara ta'til, ya. Termasuk ta'til, ya. Termasuk pengingkaran tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang memahami sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala dengan cara tafwid, ya. Apa itu tafwid? Tafwid itu dia mengakui ayat-ayat Al-Quran tentang sifat-sifat Allah, ya. Namun dia tidak mau mengartikannya, ya. Tidak mau mengatakan yadun itu tangan, ya. Nuzul itu turun, istiwa itu istiwa, ya. Mereka tidak mau mengartikan seperti itu. Jadi tafwid itu, kalau kita tanyakan kepada orang-orang yang mengikuti cara tafwid, kita katakan, apakah kamu percaya tentang ayat ini? Ya. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala beristiwa, Allah Ta'ala Ar-Rahman beristiwa di atas arasy. Kata dia, saya percaya. Itu ayat Al-Quran. Apakah kamu percaya istiwa itu sifat Allah? Kata dia, saya percaya istiwa itu sifat Allah. Kita katakan, apa makna istiwa? Lalu dia akan katakan, wallahu alam, saya tidak berani, ya, mengartikan istiwa tersebut. Istiwa tidak ada maknanya, kata dia. Itu hanya ayat yang seperti itu, maknanya saya tidak tahu dan tidak boleh diartikan. Yadun tadi, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai. Allah Ta'ala berfirman, wahai iblis, kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam yang kuciptakan dengan dua tanganku? Mereka tidak mau mengartikan yadai itu dua tangan. Kata mereka, yadai itu tidak boleh diartikan dengan tangan, tapi itu harus diyakini. Ayat seperti itu harus diyakini, namun diartikan tangan tidak boleh. Artinya mereka mengosongkan maknanya, ya. Ini tafwid. Kenapa mereka kosongkan? Karena tadi takut jatuh kepada tasbih. Karena kata mereka, kalau diartikan tangan, oh berarti sama dengan makhluk, nggak boleh. Lalu bagaimana? Ya udah, kosong aja. Yadai itu udah yadai aja. Padahal yadun itu dikenal oleh orang-orang Arab, dan Al-Quran diturunkan kepada orang-orang Arab dengan bahasa Arab yang mereka kenal ketika itu. Yadun ya yadun, ya, kita pun tahu, buka kamus dimanapun, kamus apapun, yadun itu tangan.
Tidak ada yang maknanya qudrah. Ya. Maka tafwid seperti itu, dia mengosongkan maknanya karena takut jatuh kepada tasbih, dan ini juga salah. Ya. Jadi cara takwil, tafwid itu cara yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kal istiwa wal yad wan nuzul wa ghairiha mimma yaliqu bikamalih. Ya. Seperti sifat istiwa, sifat tangan, sifat nuzul turun, ya. Wa ghairiha, dan selainnya mimma yaliqu bikamalihi, dari sifat-sifat yang layak dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang seumpama Allah satu pun, wa huwas samiul basir, dan Dia Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat, ya. Ini ayat, ya, yang menunjukkan kita tidak boleh tamsil, ya. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah juga berfirman, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, kenapa apa yang mencegah engkau sehingga engkau tidak mau sujud kepada Adam yang kuciptakan dengan dua tanganku, ya. Ini juga ayat menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifatnya, ya. Di antara sifatnya adalah mempunyai dua tangan, ya. Wala yajuzu tafsirul yadi wan ni'mati awil qudrah. Maka tidak boleh ditafsirkan kalimat yad dengan nikmat atau dengan qudrah, ya. Yadun yang ada di ayat yang sudah kita bacakan tadi tidak boleh dimaknai, ditakwil dengan makna nikmat atau qudrah, ya, atau kekuatan, ya. Karena memang tidak bisa. Kalau kita maknai dengan nikmat atau kudrat, tidak bisa. Secara bahasa tidak bisa. Jadi kalau kita maknai dengan kudrah, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam yang kuciptakan dengan dua kekuatanku? Kalau dimaknai dengan kudrah, ini kan pembatasan tentang kudrat Allah dengan dua kekuatanku, dan kekuatan tidak bisa dijamak dan dimusannakan. Kekuatannya kekuatan, ya. Allah Ta'ala mempunyai kekuatan yang tak terbatas, ya. Tidak bisa, kalimatnya tidak bisa ditasniyahkan dan juga tidak bisa dijamakkan tentang sifat Allah, ya, tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sedikit lagi, ya. Qala subhanahu wa ta'ala ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ya. Allah Ta'ala ar-Rahman di atas arasy beristiwa. Istiwa itu maknanya, ya, adalah ala wartafa'a, tinggi, wartafa'a, dan di atas, ya. Tinggi dan di atas, ya. Jadi Allah Ta'ala itu di atas. Maka kalau ada akidah Allah Ta'ala di mana-mana, maka ini akidah yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau Allah Ta'ala tidak bertempat, ini juga akidah yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Ta'ala itu di atas. Dan kaidah yang harus kita pahami adalah Allah Ta'ala itu tidak menyatu dengan makhluk. Allah Ta'ala itu di luar makhluk, di luar makhluk. Semua yang ada penciptaannya ini makhluk. Semua alam ini makhluk. Allah di luar makhluk. Allah terlepas dari makhluk. Makhluk, Allah. Jadi tidak ada Allah Ta'ala di alam makhluk, itu tidak ada. Allah Ta'ala ba'in, ya, tidak bersatu dengan makhluk. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan arasy itu adalah ujung, ya, ujung
penciptaan Allah Ta'ala alam ini ya. Jadi ada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, paling atas, paling mentok adalah arasy ya. Dan Allah di atas arasy. Allah di atas arasy ya. Arasy itu adalah ujung jihad ya. Akhir jihad ya. Akhir jihad adalah Allah. Dan Allah di luar alam. Allah di atas arasy. Artinya kalau kita katakan ujung alam ini apa? Arasy ya. Arasy. Karena ujung jihad adalah arasy, dan arasy adalah makhluk yang terbesar yang Allah Ta'ala ciptakan. Langit pertama itu besar, langit kedua besar, langit ketiga di atasnya kan, langit keempat, sampai langit ketujuh, di atasnya arasy, dan Allah di atas arasy dan di luar alam ya. Tidak boleh kita bayang-bayangkan tentang bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun akidah kita seperti itu ya. Arasy adalah akhir jihad ya. Dan yang paling tinggi adalah arasy, dan Allah di atas arasy berarti Allah yang paling tinggi dan di luar alam ya. Sehingga akidah Ahlussunnah bagaimana? Akidah Ahlussunnah adalah Allah di atas langit ya. Di atas langit, di atas. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada budak perempuan kecil ya, perempuan yang kecil dan anak kecil itu menjawab sesuai dengan fitrahnya ya. Tanya aja bapak atau ibu-ibu kepada anaknya, tanya saja, anak kecil itu tanya tentang Allah. Allah di mana? Dia akan katakan Allah di atas ya. Dan ulun pernah menanyakan kepada beberapa anak kecil, memang jawaban mereka seperti itu. Karena memang akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu akidah yang sesuai dengan fitrah. Dan anak kecil dia menjawab dengan fitrah yang ada padanya. Fitrahnya masih benar. Namun karena sudah besar dia belajar dengan akidah-akidah yang lain, kemasukan filsafat, akhirnya fitrahnya rusak. Akhirnya Allah Ta'ala di mana-mana, Allah Ta'ala tidak punya tempat ya. Anak kecil itu fitrahnya masih bagus. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menanyakan kepada anak kecil perempuan, budak, Aina Allah. Lalu apa kata anak kecil tadi? Fis sama, Allah di langit. Sesuai fitrahnya. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? I'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan perempuan ini karena dia adalah perempuan yang beriman ya. Artinya akidah seperti itu akidah orang-orang beriman. Allah Ta'ala di atas langit, beristiwa di atas arasy ya. Bagaimana istiwanya, bagaimana zat Allah, kita tidak tahu ya, karena tidak dijelaskan. Bagaimananya tidak dijelaskan ya. Karena tadi kita hanya bisa mengetahui perkara gaib hanya dengan satu jalan saja, tentang Allah ya. Kita mengetahui tentang Allah hanya dengan satu jalan saja, yaitu apa? Kabar yang benar yang sampai kepada kita. Kabar yang benar sampai kepada kita adalah Al-Quran dan hadis. Itulah yang kita imani, itulah yang kita percayai, dan ini adalah ujian keimanan. Alladzina yu'minuna bil ghaib ya. Allah Ta'ala puji orang-orang beriman dengan mereka apa? Beriman dengan perkara-perkara gaib. Mereka beriman dengan Al-Quran dan hadis, walaupun di dalamnya perkara-perkara gaib yang tidak pernah dia lihat, tidak pernah ada sesamaannya di dunia, tapi mereka tetap beriman itu adanya. Maka inilah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia percaya hal yang tidak bisa dia lihat, tidak bisa dia pikirkan dengan akal. Ini adalah ujian keimanan ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan ya pembahasan ini. Salah khilaf mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.